Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhammad Fajri dari KAS KPIC, ingin mempresentasikan tentang pemikiran politik dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan salah satu founding fathers bangsa Indonesia sekaligus pemikir yang menguasai berbagai disiplin ilmu barat namun tetap berpegang pada nilai-nilai keindonesiaan. Karya-karyanya sangat banyak dan mewakili identitas bangsa Indonesia. Bung Hatta pernah mengenyam pendidikan di Belanda. Namun karena nasionalisme dan pemahamannya tentang Indonesia membuat karya sangat layak untuk dikaji secara teoritis. Bung Hatta mencurahkan pemikirannya dengan menulis berbagai buku dan kolom-kolom di berbagai surat kabar baik itu dalam maupun luar negeri. Melalui tulisan-tulisannya itulah nama Hatta jadi terkenal luas di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat pribumi maupun masyarakat di negeri Belanda. Berbagai macam buku pernah ditulis Hatta mulai dari filsafat, ekonomi, politik, dan kebangsaan. Buku Bung Hatta yang menarik perhatian penulis adalah buku autobiografi Bung Hatta yang berjudul Muhammad Hatta, memoir yang diterbitkan pada tahun 1979. Buku tersebut diterbitkan ulang dalam 3 jilid pada tahun 2011 dengan judul Untuk Negeriku. Sebuah autobiografi, buku ini menceritakan perjalanan hidup Bung Hatta sejak tahun 1902 hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Bung Hatta merekonstruksi pemikiran politiknya sejak awal mula perkenalan dengan dunia pergerakan nasional dengan segala yang melatar belakanginya sampai proses meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Buku autobiografi 3 jilid berjudul Untuk Negeriku, sebuah autobiografi terbagi menjadi beberapa fase kehidupan Bung Hatta. Pada jilid pertama ditulis dengan periode 1902 sampai 1929 berjudul Bukit Tinggi Potterdam lewat Betawi, yang berisi perjalanan Bung Hatta dari masa kecilnya sampai masa kuliahnya di Belanda tahun 1929. Jilid kedua dengan jangka waktu 1929 sampai 1942 berjudul Berjuang dan Dibuang, berisi masa akhir kuliah Hatta di Jakarta hingga akhir masa pembuangan di Banda Neira. Sedangkan pada jilid ketiga yang diberi judul Menuju Gerbang Kemerdekaan ditulis dengan latar waktu 1942 sampai 1949. Bung Hatta menuliskan mengenai masuknya Jepang ke Banda Neira hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 pada jilid ketiga ini. Dan pemikiran politik dari Bung Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu memiliki pemikiran dan gagasannya mengenai suatu bangsa yang merdeka. Pemikiran politik Bung Hatta lebih menekankan tentang pemakmuran dan demokrasi bagi rakyat Indonesia. Dan yang paling terkenal dari konsep pemikirannya yaitu politik Bung Hatta adalah pemikiran politik kebangsaan yang menjelaskan pandangannya bahwa pemakmuran dan demokrasi merupakan aspek yang mutlak harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Kedepan Indonesia bangsa yang harus menjadi bangsa yang bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam bentuk apapun baik itu politik dan ideologi. Dasar-dasar perikemanusiaan harus terlaksanakan dalam segala segi penghidupan. Bung Hatta lebih menekankan pentingnya suatu integritas bangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan untuk menciptakan suatu kemakmuran dan demokrasi yang menjadi dasar suatu negara. Selain itu, Bung Hatta juga memiliki pemikiran politik tentang pemahaman tentang sosialisme kebersamaan. Sejalan dengan itu, dijelaskan Delier Noir tahun 1965 bahwa Hatta mengemukakan dalam bidang politik dan ekonomi suatu negara maka rakyatlah yang berdaulat. Artinya bahwa kebersamaan perlu dibangun untuk kemajuan suatu negara. Perlu dijelaskan pada bahwa sosialisme kebersamaan yang dikembangkan Hatta dipengaruhi ayahnya yang berasal dari Minangkabau. Di situ rasa kekeluargaan sangat kuat untuk saling tolong-menolong, adanya pemimpin yang dengan anak buahnya saling kerjasama, musyawarah, mufakat, hingga akhirnya menyimpulkan bahwa konsep kebersamaan itu identik dengan bentuk koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Dengan demikian, orang yang berkiprah sebagai anggota dalam suatu koperasi harus memiliki kepentingan yang untuk meraih kesejahteraan. Berikutnya tentang pemikiran politik Bung Hatta yang masih relevan dalam kehidupan berbangsa dalam negara saat ini adalah adanya konsep kemakmuran dan demokrasi.
Konsep ini dalam kesehariannya terwujud dalam bentuk koperasi sebagai tulang punggung sistem perekonomian di Indonesia. Dengan koperasi yang tumbuh subur di Indonesia, diharapkan dapat menjamin kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Yang paling penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia saat ini dari konsep pemikiran Bung Hatta, yaitu bangsa Indonesia yang harus membangun konsep koperasi, yaitu mengembangkan masyarakat dengan berjuang meningkatkan kesejahteraan melalui kebersamaan. Dengan demikian, konsep koperasi sangat relevan diimplementasikan untuk menghindari sistem kapitalis yang saat ini masih berkembang di Indonesia. Pada konteks yang lainnya dalam kehidupan politik saat ini, konsep pemikiran Bung Hatta yang mengusung kemakmuran kehidupan berdemokrasi merupakan aspek yang mutlak harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Dengan konsep ini diharap kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terwujud secara nyata. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.